Seorang filsuf Yunani, Aristoteles, mengatakan bahwa janin terbentuk di dalam rahim dari gumpalan darah dan benih dari darah menstruasi. Sementara sebagian orang Yunani dan Eropa beranggapan bahwa janin tercipta dari darah menstruasi dan mereka mengira bahwa janin telah tercipta sepenuhnya serta berada dalam bentuk mini di dalam sperma. Teori pembentukan manusia pun berkembang. Pada tahun 1604, Fabricius menghasilkan gambar embrio ayam yang sangat bagus untuk mendeskripsikan proses pembentukan embrio. Lalu di tahun 1672, Malpighi yang dianggap sebagai bapak embriologi modern berpendapat bahwa telur unggas berisi anak ayam mini dan berpendapat bahwa manusia terbentuk sempurna berkat pertemuan sperma dan sel telur. Setahun kemudian, Leeuwenhoek menemukan mikroskop pertama yang membuat penelitian embriologi manusia berkembang. Sehingga di tahun 1694, akhirnya gambar spermatozoa manusia berhasil dipresentasikan oleh Hurtzocker yang memberikan teori baru bahwa homunculus atau bentuk manusia yang sempurna telah terbentuk di dalam spermatozoa atau di dalam ovum. Teori ini pun berakhir di tahun 1775 ketika Spallanzani menunjukkan bahwa sel telur dan sperma harus bertemu untuk membuat perkembangan di dalam rahim serta membentuk individu baru. Berdasarkan jurnal yang diterbitkan oleh National Institute of Health, siklus perkembangan sel telur mamalia diketahui baru ditemukan pada abad ke-19 oleh von Baer, Darwin, dan Haeckel yang memperkenalkan fase embriologi. Eksperimental penelitian dilanjutkan pada akhir abad ke-19, di mana para ilmuwan berlomba-lomba mempresentasikan teori mereka tentang proses embriologi manusia. Di masa ini, fase penelitian disebut tahap mekanisme. Beberapa ilmuwan yang terkenal dengan teorinya adalah Otto Warburg sebagai penemu mekanisme perkembangan kimia, Ross Harrison yang memperkenalkan teknik kultur sel in vitro atau teknik untuk mengamati perilaku sel, mempelajari fungsi sel, dan melakukan berbagai eksperimen biologi dan medis. Frank Leley pun menyelidiki mekanisme pembuahan sel telur oleh spermatozoa, serta yang terakhir adalah Hans Sperman yang mempresentasikan mekanisme interaksi jaringan. Belakangan, dengan teknologi yang terus berkembang dan semakin canggih, akhirnya kita bisa melihat embrio dengan jelas. Bahkan sekarang kita punya teknologi reproduksi buatan seperti misalnya cloning yang bisa membantu perkembangan sel telur menjadi janin tanpa dibuahi sperma. Profesor Ari Budiono, guru besar dari IPB dari Fakultas Kedokteran Hewan, menjelaskan bahwa dalam perjalanan pembentukan embriologi akan terjadi seleksi alami karena sperma yang dihasilkan laki-laki yang jumlahnya juta itu akan berlomba-lomba mencapai sel telur. Tetapi hanya akan ada satu sperma yang bisa masuk untuk melakukan fertilisasi sehingga kemudian terjadi serangkaian proses yang kompleks mulai dari pembelahan sel, pembentukan embrio, hingga pembentukan organ. Allah juga kemudian menerangkan dalam surat An-Najm ayat 45-46 yang berbunyi, sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan dari mani apabila dipancarkan. Ayat di atas ditafsirkan bahwa mani yang dikeluarkan pria merupakan penentu jenis kelamin anak. Secara ilmiah, telah terbukti kalau sperma dengan kromosom Y membuahi sel telur, maka akan membentuk anak laki-laki. Sementara jika sperma dengan kromosom X membuahi sel telur, maka akan membentuk anak perempuan. Masih berhubungan dengan proses pembentukan embriologi manusia. Embrio berkembang akan menjadi janin di dalam rahim dan perkembangannya pun dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surat Al-Hajj ayat 5. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, sesungguhnya kami telah menciptakan orang tua kamu Nabi Adam dari tanah. Kemudian kamu sebagai keturunannya kami ciptakan dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging, baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar kami jelaskan kepadamu tanda kekuasaan kami dalam penciptaan. Kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami mengeluarkanmu sebagai bayi, lalu kami memeliharamu hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula yang dikembalikan ke umur yang sangat tua sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya atau pikun. Kamu lihat bumi itu kering, jika kami turunkan air hujan di atasnya, ia akan hidup dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan yang indah. Dalam surah tersebut, Allah telah menjelaskan bahwa kita semua diciptakan dari setetes mani yang akan bertumbuh di dalam rahim menjadi segumpal darah, lalu berkembang menjadi segumpal daging, yang entah sempurna atau tidak atas ketentuannya akan terlahir sebagai bayi.
Ini merupakan petunjuk dari Allah supaya manusia mengetahui bahwa setelah terjadi pembuahan, maka sel akan berkembang membentuk zigot, embrio, hingga fetus. Jika dilihat dari perkembangan ilmu medis yang ada saat ini, apa yang tertulis di dalam Al-Quran dan apa yang diriwayatkan dalam hadis, tentu ilmuwan akan menyepakati kebenarannya. Sebab apa yang dijelaskan tidak jauh berbeda dengan penemuan yang ada. Kita mengetahui saat ini bahwa pada kehamilan antara 8 sampai 10 pekan, pembuluh darah janin mulai terbentuk. Umumnya, denyut jantung bayi dapat diketahui dan dicatat pada pekan ke-12 atau kurang lebih 84 hari, tetapi dengan alat sederhana baru terdengar pada kehamilan 20 pekan atau kira-kira 140 hari. Dibuktikan bahwa kira-kira pada kehamilan 10 pekan, sudah mulai terbentuk sistem jantung dan pembuluh darah. Sejak umur kehamilan 8 pekan atau kira-kira 56 hari, mulai terbentuk hidung, telinga, dan jari-jari dengan kepala membungkuk ke dada. Setelah 12 pekan, telinga lebih jelas tetapi mata masih melekat. Leher sudah mulai terbentuk, alat kelamin sudah terbentuk tetapi belum begitu nampak. Baru setelah 16 pekan, alat kelamin luar terbentuk sehingga dapat dikenali dan kulit janin berwarna merah tipis sekali, pada umumnya plasenta atau ari-ari sudah terbentuk lengkap pada 16 pekan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW memberi petunjuk bahwa begitu malaikat meniupkan ruh pada janin yang akan terlahir, maka telah ditetapkan 4 hal, yaitu rezekinya, ajalnya, perbuatannya, serta kesengsaraannya dan kebahagiaannya. Petunjuk tersebut dalam ilmu neuroscience modern tampaknya sudah terbukti lewat penelitian yang dilakukan oleh Benjamin Libet di tahun 1980. Ketika eksperimennya menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa otak manusia memang memulai persiapan untuk melakukan tindakan beberapa milidetik sebelum kita secara sadar memutuskan untuk bertindak. Ilmu dan penelitian neuroscience yang terus berkembang membuktikan kalau proses membuat keputusan dan melakukan tindakan itu dipengaruhi oleh aktivitas otak yang tidak disadari oleh manusia. Tapi dalam eksperimen Libet pun dijelaskan kalau manusia memiliki veto power atau kemampuan untuk membuat keputusan secara sadar, membatalkan tindakan yang dipersiapkan oleh otak, sehingga kehendak bebas masih memiliki peran untuk membiarkan manusia memilih keputusan dan tindakan berdasarkan pemahaman dan penilaian moral mereka. Seluruh manusia di muka bumi ini punya sidik jari yang berbeda-beda, bahkan untuk kembar identik sekalipun. Petunjuk mengenai sidik jari bisa ditemukan dalam surat Al-Qiyamah ayat 3 dan 4 yang berbunyi, "Apakah manusia mengira kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya, bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna." Penyebutan kata jari jemari dalam ayat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah telah menentukan identitas seseorang dengan ciri khasnya masing-masing. Jari-jari manusia sesuai dengan ayat tersebut ternyata memang bersifat unik dan berbeda-beda. Sidik jari juga tidak berubah. Di dunia sains modern, hal ini baru diketahui pada akhir abad ke-19 yang mendorong peradaban untuk menjadikan sidik jari sebagai penanda identitas seseorang. Peneliti bernama Sir Francis Colley pada tahun 1800-an mengungkap bahwa pola lingkaran pada ujung jari seseorang, atau kini kita mengenalnya sebagai sidik jari, ternyata berbeda dan unik di tiap individu. Penelitian juga mengungkapkan bahwa pola sidik jari seseorang mulai terbentuk saat janin berusia 3 bulan 1 minggu dan sempurna di usia 5 bulan sebelum janin dilahirkan. Di abad modern belakangan, identifikasi sidik jari kemudian dimanfaatkan untuk investigasi kriminal. Menurut Ben Adrian dalam buku yang berjudul Amazing Fingerprint, sidik jari adalah guratan-guratan halus yang terbentuk dari lapisan kulit dan membentuk pola tertentu. Guratan sebenarnya ada pada seluruh bagian tubuh manusia, hanya saja yang sangat jelas tampak pada ujung jari jemari. Dalam surat Al-Furqan ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dijadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musyaharan, dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa." Diterangkan oleh Allah bahwa manusia itu diciptakan dari air. Apa yang tertulis di dalam Al-Furqan ayat 54 telah dibuktikan dalam berbagai penemuan ilmiah modern. Salah satu buktinya yang paling terkenal karena cukup kontroversial adalah eksperimen Miller-Urey yang bertajuk Origin of Life and Evolution of Biosphere. Di tahun 1953, oleh Stanley Miller dan Harold Urey,
Eksperimen tersebut mengembangkan teori abiogenesis yang menjelaskan bahwa bumi sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu, kondisi kimia di atmosfer dan di lautan membentuk molekul organik sederhana seperti asam amino dan nukleotida. Ini dianggap sebagai langkah pertama menuju pembentukan protobion struktur yang mampu bereproduksi dan menghasilkan energi. Eksperimen Miley Urey sendiri telah menunjukkan bahwa bahan kimia sederhana seperti air, metana, amonia, dan gas hidrogen itu dapat bereaksi menjadi asam amino dan komponen organik lainnya di bawah kondisi yang mensimulasikan kondisi awal bumi. Eksperimen Miley Urey ini mendukung gagasan bahwa molekul organik kompleks dapat berbentuk secara alami. Secara keseluruhan, abiogenesis menerangkan bagaimana materi non-hidup bisa berevolusi menjadi bentuk kehidupan yang paling sederhana. Dengan evolusi yang bertahap menuju organisme yang lebih kompleks melalui proses seleksi alam dan evolusi biologis, atau sederhananya, teori abiogenesis ini menyatakan kalau kehidupan di bumi ini bermula dari reaksi kimia di dalam air. Pada kondisi primitif bumi, air menjadi lingkungan asli kehidupan yang dianggap sebagai keberadaan bentuk kehidupan pertama dan mendukung kehidupan di bumi hingga saat ini. Teori abiogenesis sebetulnya pun sudah Allah jelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, "Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air." Manusia pun sebenarnya tercipta dari air. Proses reproduksi manusia dimulai dari pembuahan atau fertilisasi, menjelaskan sel sperma yang terdiri dari sebagian besar air itu membuahi sel dalam lingkungan air yang ada dalam tubuh perempuan. Bahkan dalam proses menjadi janin, air ketuban melindungi janin selama masa kehamilan. Sejauh ini, penelitian modern yang berkembang telah mengonfirmasi tahapan dengan bantuan teknologi khususnya mikroskop dan pencitraan medis. Sebagai penutup, ada sebuah kisah menarik dari Dr. Kate Elmore. Dia adalah Presiden American Association of Clinical Anatomy antara tahun 1989 dan 1991. Ia menjadi terkenal karena literaturnya tentang mata pelajaran anatomi dan embriologi dengan puluhan kedudukan dan gelar kehormatan dalam bidang sains. Dia menulis bersama Profesor Arthur F. Daly, Clinically Oriented Anatomy, yang merupakan literatur berbahasa Inggris paling populer dan menjadi buku kedokteran pegangan di seluruh dunia. Buku ini juga digunakan oleh para ilmuwan, dokter, fisioterapi, dan siswa seluruh dunia. Pada suatu waktu, ada sekelompok mahasiswa yang menunjukkan referensi Al-Quran tentang penciptaan manusia kepada Profesor Kate Elmore. Lalu sang profesor melihatnya dan berkata, "Tidak mungkin ayat ini ditulis pada tahun 7 Masehi, karena apa yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah fakta ilmiah yang baru diketahui oleh ilmu pengetahuan modern. Ini tidak mungkin, Muhammad pasti menggunakan mikroskop." Para mahasiswa tersebut lalu berkata, "Prof, bukankah saat itu mikroskop juga belum ada?" Jika dicermati lebih dalam, sebenarnya kata Al-Aqwah dalam surat Al-Mu'minun dalam pengertian etimologis yang biasa diterjemahkan dengan segumpal darah juga bermakna penghisap darah, yaitu lintah. Padahal tidak ada pengumpamaan yang lebih tepat ketika embrio berada pada tahap itu, yaitu 7-24 hari, selain seumpama lintah yang melekat dan menggelantung di kulit. Embrio itu seperti menghisap darah dari dinding uterus, karena memang demikianlah yang sesungguhnya terjadi. Embrio itu makan melalui aliran darah. Itu persis seperti lintah yang menghisap darah. Janin juga begitu. Sumber makanannya adalah dari sari makanan yang terdapat dalam darah sang ibu. Ajaibnya, embrio janin dalam tahap itu, jika diperbesar dengan mikroskop, bentuknya benar-benar seperti lintah. Dan hal itu tidak mungkin jika Nabi Muhammad sudah memiliki pengetahuan yang begitu dahsyat tentang bentuk janin yang menyerupai lintah, lalu menulisnya dalam sebuah buku. Padahal pada masa itu belum ditemukan mikroskop dan lensa. Jelas itu adalah pengetahuan dari Tuhan, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat tersebutlah yang membuat sang profesor akhirnya memeluk agama Islam dan merevisi beberapa kajian ilmiahnya, karena Al-Quran ternyata telah menjawab beberapa bagian yang selama ini membuat sang profesor gusar. Ia merasa materi yang ditelitinya selama ini terasa belum lengkap atau ada tahapan dari perkembangan embrio yang kurang.